Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Hari ini Joey kembali mengudara di Ganas, di mana biasanya kalau gue ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik musisi, kali ini gue bingung nih, pengklasifikasiannya gimana? Musisi, satu di antaranya iya. Tenar, podcastnya lagi tenar-tenarnya sekarang. Apalagi ya, MC, seleb juga iya. Kayaknya gitu. Karena hari ini Joey sama Rapot. Yeay! Iya. Lengkap hadir. Bang Joey, miss you. Yuk, kita buat skrip yuk. Siaran yuk Joy yuk. Ini Tadi openingnya sangat kangen ya. Gen Wow. 98,7 FM. Asik. dan berhubung 3 di antara 4 personil Rapot adalah mantan penyiar Gen FM, nanti gue kasih satu-satu slotnya untuk ngomong untuk opening Gen FM ya. Oke. Gue pakai program gue 2 jomplang ya. Cuplak-cuplak, oi. Gue kopa aja. Apa kabar guys? Baik. Baik. Baik, Alhamdulillah. sehat di rumah. Yang kayak lu nanya-nanya apa? Apa bang? Alhamdulillah ya, waktu itu pernah menjadi sarjana COVID, tapi sekarang udah baik-baik. Oh iya, ini yang COVID Reja doang apa 4-4 ya pernah? Saya doang. Aduh, Iya. jangan banyak-banyak, cukup. Iya cukup. Perwakilan ya. Aduh, iya, jangan sampai diwakili doang. Asal jangan 2 kali, tolong. Iya, jangan sampai amit-amit. Ini ada Anka, ada Reza Candika, ada Abigail, di mana mungkin sebagian besar Sobat Gen juga udah pernah dengerin podcast Rapot. Bisa dibilang kalau ngomongin podcast, lo salah satu yang breakthrough ya. Kalau nggak salah, podcast pertama yang di tap in sama sebuah produk dalam skala yang besar, yaitu sebuah produk pizza adalah Rapot. Bener nggak sih? Bener Ya, banget. kita sih rayain aja ya. Iya. Bener banget untuk bayar cicilan. Soalnya yang tadinya kan tadinya tuh podcast itu kan jadi apa ya, kayak media baru dan belum terbukti ini bisa jualan atau enggak, bisa ditapin nama produk atau enggak. Gila, tiba-tiba Rapot muncul 4-4-nya di seluruh Indonesia. Gokil. Aduh, itu alhamdulillah banget sih, tapi Bener. sebenarnya kita juga nggak tahu ternyata di podcast ini nih ada kesempatan untuk dijadiin ladang cuan gitu, karena balik lagi awalnya ya cuma pengen cerita-cerita doang, justru yang jadinya bikin kaget adalah ya ada tawaran yang masuk gitu loh, karena beneran nggak pernah ada ekspektasi oke dari Rapot ini kita cari duit juga deh gitu. Jadi senang banget rasanya bisa main-main tapi kayak dibayar, kayak main-main tapi dibayar gitu. Dan bersyukur banget karena ada brand yang percaya juga kan, waktu itu belum ada ya gitu, maksudnya bisa dibilang awal-awal. Dibohongin apa waktu itu brandnya? Dibohongin dapat swipe up. Sumpah, karena ini beneran ya, karena beneran nggak ada ekspektasi apa-apa. Jadi waktu tiba-tiba si brand pizza itu datang, terus mau lihat apa namanya, ya semacam engagementnya gimana dan lain-lain, ya kita mah kasih-kasih aja kayak nih gitu. Kalau emang suka alhamdulillah, kalau nggak jadi juga nggak apa-apa gitu. Jadi beneran nggak ada kayak high hopes gitu loh ini bakal terjadi. Tapi alhamdulillah kok bisa nih muka kita ada di billboard begitu ya. Gimana rasanya muka ada di billboard? Rasanya sih jujur biasa aja karena waktu itu lagi awal-awal pandemi ya. Jadi kita juga susah mau nengok billboard kita. Kata orang doang Joy. Jadi kayak kata orang sih ada, kata orang. Belum tahu kalau yang pizza mah Belum belum ya? belum Oh iya, COVID. belum. Yang COVID tuh yang bang. Iya, tapi gila sih lo tuh mengubah peta perbisnisan podcast sih. Ternyata podcast tuh bisa dipercaya, podcast tuh ada pendengarnya, podcast tuh bisa ada cuannya. Gokil. Tapi seneng sih bisa jadi pintu rezeki ya buat banyak orang lainnya juga gitu, yang akhirnya terbukti lah kalau memang bisa menjadi ladang tadi yang kayak lo bilang ya. Iya, lumayan lagi. 4 Maret 2021 kemarin Rapot umurnya 2 tahun nih, bener ya? Benar. 2 tahun, lebih tua dari anak gue. Toddler, kita masih toddler. Iya. Gimana ya? Udah berantemnya udah parah belum berempat nih? Pasti kan 4-4-nya mukanya pada batu-batu banget nih palanya ya. Balik lagi sebenarnya lebih ke kayak konsep kita dulu siaran bareng bang. Dulu kan nih Sobat Gen,
Joey kan pernah jadi penyiar gue pernah jadi produsernya. Jadi ya sebenarnya kagak ada yang beda gitu dari situ. Kayak yang jelas kita semua beradu untuk satu tujuan yang seru gitu kan. Itu yang terpenting menurut gue. Tapi berantemnya udah kerasa belum sih? Berantem kayaknya harusnya ide gue nih yang naik nih, harusnya bukan idenya dia gitu-gitu. Kagak, santai, debat-debat santai di tempat aja, beresin di saat itu juga gitu kan. Kenalnya juga udah lama banget Joy, jadi kayak mungkin kita udah ngerti satu sama lain cara komunikasinya gimana. Pun kalau misalnya ada yang nggak enakan, iya sampein aja on the spot begitu. Waduh, kalau Radini gimana Din? Lebih suka apa nyanyi? Kurangnya sih berhubung kita panggung lagi nggak ada juga ya, pandemi ya, mau ngapain ya alhamdulillah ternyata di podcast ini ya kan, kita bikin podcast kan jauh dari sebelum pandemi ya. Ternyata di masa pandemi justru alhamdulillah gitu. Dan senangnya lagi juga di masa pandemi juga makin banyak podcast bermunculan. Which is itu industrinya juga jadi lebih semarak dan lebih sehat berarti. Nah itu kalau misalkan emang tadi lo bilang Rapot bisa dibilang sebagai pembuka jalan untuk brand-brand gitu ya, untuk tap in. Nah semakin banyak lagi podcast bermunculan, brand pasti akan semakin percaya lagi gitu bahwa ini lagi gede nih gitu. Tapi sebelum lo di podcast pun kan juga lo udah lo di radio yang di Sarinah itu kan udah lama banget. Terus ketemu lagi di radio yang satu lagi itu di Gen FM. Ketemu terus lo weekend party bareng, nongkrong bareng, podcast bareng. Emang nggak habis ya bahan obrolan ya? Justru kan awalnya kita buat podcast karena kita udah nggak ketemuan lagi Bang. Ya mohon maaf, tiga-tiganya udah jadi berumah tangga nih. Saya masih begini-gini aja. Waktu itu Abigail yang yuk kita kumpul yuk gitu. Terus gue kayak ya ayolah, nggak nolak gue gitu. Paham lah, Bang Joey kan juga maksudnya kehidupan dari Tokyo, kehidupan Park 90-nya kan udah mulai pudar nih gitu. Jadi kan kita otomatis udah jadi jarang ketemu ya. Walaupun aku juga bukan raja pesta sih, aku hawanya hari-hari aja. Jadi pas akhirnya bisa ketemu berempat tuh jadi banyak banget obrolan yang dimainkan gitu. Lagi sebenarnya obrolan atau topik kita juga nggak melulu tentang apa ya, justru kita kayak punya cerita masing-masing pas kumpul ketemu gitu, menceritakan hal-hal yang dari diri kita juga gitu. Sebenarnya malah jadi makin kenal loh gara-gara kita sharing di Rapot gitu, karena mungkin ada hal-hal yang tadinya sangat personal gitu, misalnya kita sempat ngomongin soal insecurity yang mungkin dalam suasana pesta pora nggak bakal kesebut itu cerita gitu. Tapi kayak dengan suasana intim gitu ngobrol berempat, ternyata maksudnya kita nggak pernah expect ada banyak yang dengerin gitu kan, jadi kayak cuman pengen sharing berempat aja secara intim. Nah ternyata hal-hal yang kayak gitu malah keluar gitu ceritanya gitu. Jadi masih banyak sih gue yakin hal-hal yang belum pernah kita ceritain gitu, karena kadang-kadang kita nggak cerita pengalaman aja tapi kita juga sharing sudut pandang gitu tentang suatu hal gitu. Jadi kontennya nggak melulu soal cerita pengalaman gitu, bisa juga pendapat tentang sesuatu hal. Oke, ini gimana mau kedengeran di pesta pora? Yang satu mimpin di depan, keringetan, teriak-teriak. Yang satu nggak sadar gitu, jadi kalau diceritain percuma ya, nggak inget. Kerongkongannya Reza mah halus ya selama pandemi, kagak masuk karaoke rasanya. Bang Joey, kalau Bang Joey kapan sih pusing lagi tuh? Pernah nggak pusing gitu? Terakhir pusing karena toren isinya kotor kali ya. Kalau sekarang pusing anak-anak mau masuk sekolah gitu ya. Gak ada pendidikan. Lo tahu kan masuk sekolah sekarang tuh kayak apa, berapa? Gue kirimin price ya Bang Reja. Tolong. Makin ngilu ntar dia, jangan. Buat bantu-bantu. Bisa nih kalau ini ngomongin ya. Tapi gue dengar rumor katanya Bang Candika udah punya pacar sekarang, bener nggak sih? Sekalian klarifikasi di sini. Banyak banget Bang, semenjak kita udah nggak bareng lagi, udah sama-sama Jennifer, Britney, Michelle. Dia emang kelas-kelas CC canggu lah yang menjadi daya tarik pesona body saya yang thick ini gitu Bang. Karena satu waktu ada teman gue yang tiba-tiba nanya ke gue, random banget, tiba-tiba bilang gini,
Bener, Candika pacaran sama itu. Waduh, kenapa nanya sama gue? Mana gue tahu. Emang beneran sama itu bang? Wih, Reza sekarang mantap nih. Udah Iya, mulai yang mana sih kok nggak cerita-cerita, kita yang bingung. Wah, Sekarang ini, kalau saya digosipinya sama Marcella FP, kebetulan kita berdua adalah ikon cewek cowok suci Nusantara, nggak pernah pacaran seumur hidup. Jadi kesannya kita buat aja deh, seakan kita kayak, Yang, iya apa kabar? Baik, kamu udah makan belum? Ya gitu aja terus. Sampai kira-kira umur 40 begitu. tapi kalau misalnya ada yang pengen tahu gitu kalau mereka berdua pacaran gimana, harus dengerin Mau Nggak Mau yang pertama. Itu tuh Iya. ada tuh rekapnya hubungan Ah. pacaran antara Reza Candika dan Marcella Lo- FP. Lo nggak tahu aja bang, kalau gue pernah sikat Isyan. Isyan. Jadi Shana pernah dibungkus bang? Lo dengerin nih Mau Nggak Mau 1 deh tuh. Nah, Karetnya 2 pedes Mungkin dibungkusnya. itu dari gara-gara itu kali ya, gara-gara itu ya mungkin. Jadi ada gosip. Asli. Gosipnya Candika karena mantep banget. Gokil. Jadi Ya. udah pernah masuk insert atau belum bang? Belum sih, cuma kan aku emang nerusin aja hawa Joey di mata pemirsa yang tinggal di Indonesia gitu. Karena Indonesia itu kehilangan. Indonesia kehilangan Joey versi brutal. Joey Palbis @yahoo.com tuh kemana ya gitu. Kita terusin deh. Kita ngomongin balik lagi ke Mau Nggak Mau yang sebentar lagi bakal rilis. Tapi sebelum kesana gue mau nanya dulu deh. Per hari ini, per detik ini tuh berarti episodenya Rapot udah ada berapa? Ada yang inget gak? Ini bakal tayang kapan? Bakal tayang. Bakal tayang weekend hari Sabtu Minggu ini. Oke, 99. berarti 99. 99. Iya, 99. Asmaul Husna ya. Bener. Iya juga bener ya. 99. Iya. Hari itu pas 2 tahun berarti lu 1 minggu sekali. Iya. keluar. Tiap hari Nah. Kamis. Bener, tapi Mau Nggak Mau itu kan yang di season pertama kita nggak masuk ke dalam episode kan. Sedangkan Oh. itu Mau Nggak Mau tahun lalu itu di bulan Ramadan 2020 kita rilis 30 episode. Jadi tiap hari kita rilis. Jadi 99 plus 30 gitu kali ya. Iya. Kalau emang Mau Nggak Maunya dihitung. Terus 29. Terus Yoi. iya bener kan? Iya, Ini kita jago ngomong tapi Matematika agak kurang. 119. Nah, kan kurang kan matematikanya. 90 tambah 3 99 tambah 30. 30. Oh iya, 129. Bener. Emang abis Covid katanya emang agak plong bang. Bisa mau nanya satu-satu dulu sebelum ke Mau Nggak Mau yang episode yang kedua, gue nanya dari Abigail dulu. Bi, kalau episode yang paling lo suka dan yang paling lo suka aja deh. Ya. Di antara 99 ini, lo yang mana? Oh, selain Mau Nggak Mau ya, Mau Nggak Mau gue suka semua, udah pasti ya. Tapi kalau selain Nggak Mau tuh episode yang paling berkesan itu salah satunya soal insecurity itu tadi gue sempat cerita. Sama ulang tahunnya Rapot yang pertama. Karena itu tuh waktu itu kita kontennya adalah ngumpulin ucapan-ucapan dari pendengar dan kesan-kesan mereka mendengarkan kami tuh kayak gimana selama setahun terakhir. Dan itu ternyata banyak yang mengharukan juga gitu. Jadi itu sih salah satu yang paling berkesan. Di bagian mana air mata lo mulai netes? Wah, gue tuh kan air mata sebenarnya tidak mudah menetes ya, tapi ternyata bertebaran. Itu dari awal rada bertebaran. Gue mungkin bisa ngelanjutin Abigail nih, karena episode ulang tahun tuh juga jadi salah satu favorit gue gitu. Karena balik lagi kita berempat ngobrol cuman buat ketemu dan seru-seruan. Tapi ternyata efeknya itu bisa sebesar ada waktu itu pemirsa Rapot yang lagi berantem sama bokapnya, terus baikan gara-gara dengerin Rapot. Ada waktu itu kita, ini juga jadi salah satu episode favorit gue gitu ya, Hari Ibu, dimana kita berempat nelfon ibu kita masing-masing gitu. Nah, Bang, pada punya ibu. ya kan gue juga gak punya bapak. Iya, gue juga. Iya udah. Jangan bikin kesedihan-kesedihan di sini dong. Nah, terus habis itu di Hari Ibu itu ngebuat si anak ini yang tadinya kurang deket sama ibunya, di mana
bapaknya juga baru meninggal, akhirnya bisa lebih dekat lagi. Dan yang terpecah waktu itu ada satu episode di mana Radini ngomongin seputar toxic relationship, dan ada satu pemirsa rapot yang ngerasa, wah ini hubungan emang udah nggak baik banget sama suami gue, akhirnya dia bisa coy cerai. Oh ya, serius loh. Karena dia mengalami Impactnya ya, KDRT. impactnya ya. Karena dia mengalami KDRT, terus udah relationship-nya udah toxic banget, tapi dia nggak punya nyali untuk mengakhiri atau berpisah gitu. Pas dengerin episode kita, akhirnya dia kayak, oh ya udah nih, gue udah termasuk toxic relationship, akhirnya udah mereka pisah. Kalau lo apa, Din? Oh, gue sepakat banget yang ulang tahun pertama rapot. Tapi selain itu gue suka banget kita pernah ada episode unboxing personil rapot. Jadi sama lagi. Jadi kita masing-masing cerita dan kasih komplimen kali ya. Maksudnya kayak Abigail tuh gimana, Anka, Reza dari sudut pandang gue, dan begitu pula masing-masing mereka gantian gitu. Jadi emang kita appreciate pertemanan, persahabatan kita, apa yang kita look up dari masing-masing orang, dari masing-masing personil rapot gitu. Tadi kasih gue summary sedikit dong, mungkin karena nggak semua sobat Gen dengerin, karena episode udah banyak ya. Waktu lo unboxing Radini, lo baru ada nggak yang lo baru tahu dari anak-anak rapot yang anjir ternyata ini begitu ya? Gitu. Ada sesuatu yang baru nggak yang lo akhirnya baru tahu pada hari itu? Enggak sih, karena gini, karena kita tuh kayak lebih ke, misalkan gue look up ke Abigail tuh apanya sih gitu. Jadi poinnya tuh lebih ke kayak gitu. Tapi buat gue yang baru denger tuh belum pernah disampaikan langsung sama Radini, terkejut juga sih gitu, kayak oh ternyata kayak gini, karena Radini nggak pernah ngomong ya? Iya, karena Radini nggak pernah nyampein langsung ke gue gitu, dan begitupun sebaliknya. Jadi emang di momen itu sekalian direkam apa yang gue kagumi dari Candika, Anka, Radini itu tuh tersampaikan semua. Iya, itu mengharukan sih memang. Kita kasih summary sedikit sebelum kita ke Anka. Kalau lo kagum sama kita komentarin Candika. Kalau menurut apa yang lo kagumi dari Candika? Satu-satu aja. Kesetiaannya, gue kagum kesetiaannya dan ketekunannya. Itu tuh maksudnya orang yang loyal tuh biasanya sampai selama-lamanya akan setia sama prinsipnya, sama temen-temennya gitu, dan itu mahal ya kesetiaan. Itu yang gue kagumi juga dari Candika. Lo mesti lihat muka Candika kayak lo sekarang. Nah, kesannya kayak gue udah nggak ada gitu ya. Amit. Reza tuh orang. Nah, Joy ini emang paling pantas banget jadi host acara-acara muasabah menurut saya. Iya, benar. Bisa nih kita bikin unboxing part 2 nih kalau Joy yang nge-host. Iya. Anka, tolong dong bikin saingannya itu close the door. Jadi lu open the door. Open the door nih, open gedor. Lo harus komentarin, lo harus kasih appreciate Radini, lo bakal kasih apa? Gue? Iya. Oke, kalau gue, wah ini sih sesama insan push perapotan ya gitu. Gue sih salut banget dia nih. Joy, gue coba bilang ya, lu kenal dia beberapa tahun lalu sama sekarang udah beda banget gitu. Gue coba bilang dia udah beda. Tuh lihat Reza, biar kata di mute dia juga setuju. Bener begitu Cosi? Apakah lu juga setuju? Dia tuh udah beda bangetnya in a very good way. Gini ya, sorry gue potong. Kita mengenal Radini dari lantai dansa. Sekarang kok lebih suka lantai dapur. Nah, lantai dapur, masak-masak, terus ngajarin anak sekolah. Anak siapa itu? Anaknya sendiri. Oh, gimana itu? Jadi itu hal yang Radini yang sekarang dan dulu nih gue nggak pernah kebayang kalau Radini itu bisa di titik dia yang sekarang. Menurut gue ini biggest achievement dia sebagai seorang Radini seutuhnya ya. Maksudnya dia bisa jadi istri, bisa jadi ibu, bisa concern untuk diri dia sendiri. Kalau dulu kan karir, musik gitu kan. Kalau sekarang pushnya tuh di berbeda hal, tapi justru gue melihat perubahan yang sangat baik dan signifikan. Waduh, plot twist banget ya. Akhir jalan ceritanya tuh, wah ternyata Radini bisa menjadi ibu yang baik ya. Iyalah. Kita hadir di before afternya Radini. Itu kayak ibarat misalnya lagi nyoba-nyoba skincare gitu ya, dari yang blangsak gitu sampai ke sukses berat. Nah kita tuh ada di prosesnya.
Iya. Itu hadir di bagian teknisi ya. Jadi ibaratnya kan ada kerapuhan, ada kerusakan. Bener. Ibaratnya saya jadi bengkelnya saya juga pernah Bener. Bang, gitu. Ya. Jadi ibarat mobil ori, mobil rusak mesti modif, sampai sekarang dia bagus banget nih. Mobil-mobil Rasa bisa masuk muri begitu. Rasa gue kita lebih kepada ini ya, teknisi-teknisi ketok magic ya. Tahu-tahu soalnya magic udah begini nih, begitu. Oke, Reza, kalau lo mau ngomong sesuatu yang baik buat Anka, apa kira-kira? Yang tadi gue bilang bahwa ini nggak cuma buat Anka Tama doang, karena kita semua di sini, Abigail, Radini, dan Anka, temenan dari zaman masih jadi mbak-mbak, sekarang udah jadi mama-mama gitu. Mbak-mbak juga di rumah. Ah iya benar, rapel semua kerjaan. Jadi gua kayak dikasih sneak peek gitu ya, gimana sih cara ibu-ibu yang punya anak tapi masih bisa punya waktu untuk diri sendiri. Struggle-nya ada banget Joy, lo juga paham lah, maksudnya banyak nih teman-teman kita yang udah punya keluarga gitu. Sedangkan saya sebagai cowok suci @yahoo.com kan nggak paham ya kayak ini gimana sih gitu. Jadi kadang gue ngelihat ada momen yang guanya mungkin kurang sabar, tapi ini bertiga sabarnya juga udah luar biasa ya gitu, karena emang mesti ngimbangin juga dengan dunia ibu dan anak gitu. Jadi saya rasanya emang kayak punya 3 istri sama kayak punya 3 anak, tapi saya kagak pernah ngapa-ngapain sama mereka bertiga, begitu konsepnya. Tidur bareng udah biasa, tapi itu juga di-approve sama suami kita masing-masing gitu ya. Kalau misalnya lagi nginep-nginep di mana gitu kan. Lebih tidur untuk meeting-meeting ya, bukan Iya. tidur buat ngapa-ngapain loh. Oh, tentu tidak. Oke, sekarang Din, buat Abigail, apa Bil? Kalau Abigail itu dia orang yang penuh dengan positivity. Itu kayak mentok, levelnya maksimal, dan dia itu selalu care-nya tuh gila. Bener-bener dia akan make sure bahwa temennya itu baik, nggak kenapa-napa, dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga selain positivity dan care-nya luar biasa, dia itu orang yang penuh dedikasi untuk sesuatu yang dia cintai. Okay. Etos kerjanya 100 poin 100. Itu dia. Kayak makasih Naga. Nah, kalau ngomongin seputar Joy, waktu aku jadi produsernya Joy itu adalah orang yang bisa banget ngajarin orang. Ngerti nggak lo? Jadi menurut gue Joy itu adalah guru yang baik. Jadi lo beruntung kalau lo bisa kerja bareng Joy, kayak Nindi di sini, Nindi dari Gen FM. Lo beruntung ya bisa kerja sama Joy. Jadi jangan lo apa-apain Joy di Gen FM. Thank you. Jadi ini ya rasanya di-appreciate sama teman-teman lo yang mungkin sesuatu yang dia amazed sama lo tapi tidak pernah ngomongin. Jadi ini juga yang vibe yang lo tawarin lewat podcast Rapot ya. Sebenarnya kayak mengapresiasi hubungan pertemanan dari lama. Lo bisa merayakan kebobrokan, lo bisa merayakan kemenangan, lo bisa merayakan kebahagiaan bareng. Kayaknya nggak banyak yang bisa punya kesempatan kayak lo berempat deh. Bisa sahabatan lama, bisa cari duit di lahan yang sama dan bisa temenan sampai sekarang gitu ya nggak sih? Beruntung dan bersyukur sih kalau misalnya ada 2 kata, ya itu beruntung dan bersyukur. Tapi gue yakin semua bisa kok gitu, karena ini hal yang manusiawi dan normal banget gitu. Jadi kayak mudah-mudahan sih banyak yang bisa juga begini gitu. Berarti kalau gitu sekarang gue persulit kondisinya. Sekarang kalau tadi gue minta lo appreciate satu sama lain, sekarang gue minta kalau misalnya lo dari personil 4 orang ini, lo diminta untuk mengurangi 1 personil. Nah, susah banget sih. Iya benar. Jadi gue tahu sih ini konsepnya adalah kalau satu hilang semua bubar. Karena lagi-lagi tujuan ketemu berempat itu untuk buat brand bahkan kita sekarang mungkin ngomongnya brand gitu ya. Dulu sih kayak gini deh Bang, kita aja dulu pas ngomongin ini namanya apa ya. Terus gue bilang, kayak lucu deh kalau kita, halo, aku Reza, aku Anka, aku Radina, aku Abigail, kita dari Reza, Anka, Radina, Abigail. Nggak kepikiran sama sekali jadi rapot, ngerti nggak loh? Saking ini podcast awalnya beneran cuma bercanda doang gitu. Jadi gue yakin kalau emang ada satu yang cabut, ya udah semuanya cabut aja gitu. Betul, mendingan bubar, karena namanya juga rapot ya, udah dari inisial kita berempat. Kecuali kalau tiba-tiba gue cabut terus ada inisial cowok namanya Randi, mungkin bisa rapot. Cuma kan Randi nggak temenan selama itu sama Anka, Abigail dan juga Radini gitu. Lagi-lagi kita mandang rapot ini tuh bukan sebagai sebuah brand doang ya gitu, karena
awalnya adalah keluarga gitu. Jadi kalau ada satu cabut, udah kelarin aja semuanya, kita bisa cari keseruan yang lain gitu. Menurut Makanya gue, kita mau ngomong juga sama Randi, sorry banget ya, walaupun lo namanya Randi, lo tetap nggak bisa bergabung gitu. Nggak, udah Thank you gitu. Randi. Randi kan biasanya Randi tuh jadi Randy, jadi repot ntar kalau ada lu Randi, jadi mending udah dulu. Iya, repot. Oke, sekarang Anka, gue tadi belum sempat nanya episode favorit lo selama 129 rapot mengudara. Favorit lo yang mana, Kak? Gue entah kenapa tuh yang elah mother father ya, karena gue tuh bisa denger itu kayak berkali-kali, dan karena menurut gue gini, di antara kesenangan dan mungkin udah ratusan kesenangan yang kita lalui bersama atau mungkin masing-masing, tapi episode elah mother father tuh membiarkan kita tuh untuk bisa emang ada gitu kalanya tuh shit happens gitu, dan nggak apa-apa, dan akhirnya kita ketawain bareng, dan itulah kenapa kadang gue seneng banget, maksudnya bukan kadang ya, maksudnya ketika kita kumpul sama rapot, lu mau seneng lu ketawain, lu mau sedih ujungnya ketawa, bahkan hal-hal yang mungkin kalau di luar bilangnya itu sial, tapi ketika sama rapot lo cerita jadinya ngakak juga gitu. Jadi itu salah satu episode yang menjadi kayak ini lumayan bukti kalau kita tuh bahkan bisa menertawakan hidup ketika lo menemukan partner yang pas untuk melakukan hal itu, dan jadi beban lo jadi berkurang aja gitu. Iya benar-benar, karena pada dasarnya nih kita bikin produser kita repot ya dengan ngomong jorok. Hidup itu emang pada dasarnya buat diketawain aja pada akhirnya. Iya, gitu. Bener. Orang gini deh, kejadian Radini ini sempat BRK di CLN di sebuah mall mewah di Jakarta aja, itu akhirnya bisa kita ketawain bareng-bareng gitu. Iya. Dan menjadi episode dengan pendengar, kayaknya salah satu episode dengan pendengar terbanyak deh. Setuju. Salah satu episode terpecah rapot, maksudnya rapot sampai banyak banget yang dengerin ya karena aib gue kan. Kayak wow, ketawain aja gitu. Kata Radini, udah capek-capek musikalitas gue uji. Orang kenal gue gara-gara gue BRK di CLN. Bahkan nih juga selalu tahu ada beberapa orang gitu yang rekomendasi nonton untuk dengerin rapot. Udah tahu tuh formulanya. Supaya lu bisa langsung ke hook, lu denger episode ini. Dan episode pertamanya adalah BRK di CLN itu. Benar. Dan setelah episode itu banyak banget orang yang kepepek nge-tag gue kayak ngapain? Iya, untuk kasih tahu. Untuk Radini ya nggak di Gen FM ya. Kalau Radini masih di Gen FM repot urusannya ya. Kasihan citranya yang udah dibangun dengan susah payah. Sempurna banget video klip di Australia ya kan, rekaman kagak balik modal lagi kan, ini malah terkenal lagi di tapi based on data dari semua episode rapot yang paling banyak BRK di CLN itu mungkin bisa dibilang entry point ya. Jadi salah satu entry point, mungkin karena judulnya catchy, terus orang juga ngerekomendasikan, maksudnya gini, kayak kita nggak sembarangan bisa ngomongin soal BRK gitu ya, tapi ternyata rapot ngomongin soal BRK di CLN gitu, jadi itu kayak salah satu topik obrolan yang nggak biasa kayaknya, jadi dan itu yang bikin kagetnya lagi, setiap kita buat topik itu Bang, kita nggak pernah mikir ini orang bakal relate atau enggak ya gitu. Jadi saya memanfaatkan aja ilmu keproduseran saya, kayak apalagi yang bisa kita obrolin gitu. Dan ternyata banyak banget orang yang bilang bahwa semua orang pasti pernah BRK di CLN. Jadi mungkin orang ngerasa jadi relate total gitu. Sedangkan cerita aja gitu, nggak ada maksud supaya agar menjadi viral gitu dan lain-lain ya gitu. Beneran ya udah kita ngobrolin aja, tapi ternyata alhamdulillah ya mendapatkan value lebih dari pemirsa yang bilang rapot tuh lucu-lucu orangnya. Kita paling takut kalau dibilang lucu. Iya, takut. Aja. Jadi mungkin secara image Candika lucu, Anka lucu, Abigail lucu. Ini berak di celana tetap ya. tetap. Itu udah melekat. Gitu. Udahlah ya gitu. Listenernya based on data lu bisa bocorin nggak sih ke gue, ke Sobat Gen gitu. Hari ini tuh udah berapa juta listener? Rapot. Sejujurnya kami pun nggak pernah yang terlalu update ngeliat gitu, tapi yang pasti tuh pendengar pasti bertambah, karena kan kalau pendengar gitu ya itu udah pasti
terhitung gitu, siapapun per orang yang dengerin tuh pasti terhitung jumlah plays-nya gitu. Tapi kalau jujur kita nggak pernah update reguler ya gitu, tapi yang pasti terus bertambah, alhamdulillah, puji Tuhan. Dan akhirnya di tahun 2020 ini lo mengeluarkan Mau Nggak Mau season 2, dimana gue yakin pasti ini juga terjadi karena waktu season pertamanya bisa dibilang berhasil, bener gak sih? Lo bisa bilang yang season pertamanya berhasil atau enggak? Sebenarnya tolak ukurnya ke diri kita sendiri ya, kami puas gitu ngerjainnya gitu, kami senang gitu, terus hasilnya juga ternyata maksudnya diapresiasi sama paling nggak orang-orang terdekat gitu, dengan membuat sesuatu yang baru gitu ya, terdengar seperti yang baru juga. Jadi itu sih udah keberhasilan kalau menurut gue pribadi gitu, keberhasilannya sampai di situ tuh udah cukup gitu. Tapi ya dengan adanya Mau Nggak Mau kedua berarti kan ternyata ya bisa berlanjut gitu, walaupun kita belajar dari kesalahan-kesalahan di Mau Nggak Mau pertama gitu, tapi yang pasti kita bisa terus lanjut tuh mungkin adalah sesuatu yang bisa kita appreciate, jadi keberhasilan juga sih gitu. Jadi Nggak berhenti. gue ngeliat dari apa yang ada di sosial media waktu season pertama, Bang, itu kan repot banget ya bikin yang season yang pertama ya, lo begadang, lo bikinin skrip, lo segala macam, ngedit dan lain-lain. Ini akhirnya kenapa lo mau repot-repot lagi mengerjakan rapot yang Mau Nggak Mau season 2? Nah, jadi gini, berhubung kita dulunya juga produser, jadi ini orang tuh banyak nggak tahu ya Bang, kalau gue tuh juga orang belakang gitu, dan sebenarnya kerjaan orang belakang tuh seru banget. Untuk si Mau Nggak Mau pertama ini, kebetulan untuk skripnya itu tuh ada timnya sendiri. Jadi gue emang cuma jadi sutradaranya aja. Dulu zaman kita di radio kan, itu hari-hari kita ya gitu. Tapi ini, kenapa? Sekelas Hanung Bramantio ini udah sutradara ini. Wow, ini berbekal dari ilmu dari zaman yang radio Onono ya kan, sampai juga di Gen FM, jadi kita aplikasiin aja gitu. Dan sebenarnya seneng banget bisa mengeksplor apa yang udah lo punya ke proyek baru dengan tim yang juga wow banyak ya gitu. Mungkin kalau dulu di kita zaman buat radio play cuma ada satu operator gitu. Nah sekarang tuh jadi kalau gue ngelihatnya kita cari aja tempat main yang baru dan seru. Walaupun nggak semuanya seru ya, karena lagi-lagi ini semua baru gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa selesai si Mau Nggak Mau season 1 ini, misalnya selesai kerjaan gue nih, kelar gitu ya. Apalagi waktu Mau Nggak Mau season 1 itu awal-awal pandemi Bang. Jadi udah nggak bisa nih kita ketemu tatap muka. Adaptasinya ada banget gitu. Nah, balik lagi ke Mau Nggak Mau season 2 gitu. Gue selalu bilang di tiap kerjaan gue adalah ayo kita cari salah yang baru. Karena kalau salahnya yang lama itu lagi berarti kan lu nggak maju-maju kan. Dan alhasil benar. Karena gue tahu di Mau Nggak Mau season 1 itu kita beneran baru. Kayak orang baru nih, nggak tahu apa-apa semuanya. Kita sama-sama saling figure out gitu loh, kayak ini mesti gimana ini gimana. Nah di season 2 ini jadi lebih dipermudah lebih dipermudah banget gitu. Jadi udah tahu, oke, ibaratnya kemarin tuh kayak GR-nya gitu, Mau Nggak Mau season 1. Di season 2 ini selain rasanya udah kayak bukan udah kayak pernah, ya rasanya kayak pernah gitu kan. Tapi dengan tim-tim yang dibagusin begitu. Apa ya bahasa dibagusin ya? Maksudnya pendistribusian kerjanya udah makin tajam gitu. Oke, lu di bagian ini, gue di bagian ini. Oke, gue cuman ini doang gitu. Jadi alhamdulillah jadi lebih gampang. Semua jadi terasa lebih gampang gitu. Walaupun ada juga tantangan-tantangannya. Cuman ya semua juga pasti ada tantangan ya. Namanya juga hidup ya kan? Bener-bener lo tuh emang temenan dari mbak-mbak sampai emak-emak ya. Gila, anak-anaknya juga pasti taunya kalau berempat itu adalah udah bukan lagi teman, bukan sahabat, tapi emang udah keluarga ya kayaknya. Iya. Asli. Karena panggilan anak gue aja misalnya buat Candika gitu ya, Papa Chan gitu, terus Bibibu, terus Mamanyi gitu, atau Bibi Cim. Jadi kayak emang udah panggilan spesial juga gitu. Dan kita bukan kan tante sama Om. Manggil Joey kan Om Joey ya, Om. Iya, Om Joey dari dulu. Ternyata makin dewasa ya pertemanan ini. Oke, sekarang kita ke Mau Nggak Mau season yang kedua. Udah lo rilis teaser-teasernya. Lucu banget, seru banget. Bahkan ada beberapa kolaborator di sini nggak cuma dari segi talentnya doang, tapi
dari lintas nggak cuma dari pengisi suara tapi juga artworknya pun sekarang lu ngajak beberapa nama ya, bener gak sih? Ada ini emang cuma Wastana Haikal doang atau emang ada beberapa yang lo ajak kolaborasi di Mau Nggak Mau season kedua? Silakan Anka Tama. Ada 4 kolaborator untuk ilustrator ya, itu ada 4. Salah satunya adalah Wastana Haikal, masih ada Gurat Nadi, terus masih ada Hari Ramadan. Iya, Wahyu juga ada ya, Wahyu. Iya, Wahyu. Kita hafal nama Instagramnya Ramadhan kebetulan. Putro. Betul. Jadi ada 4 ilustrator, ada 4 sutradara, ada 4 genre juga, Joy. Oke, kalau tadi Candika sempat bilang bahwa di kali ini skala produksinya jauh dari segi timnya pun juga lebih banyak. Sebanyak apa sih emang kalau misalnya dari segi pengerjaan ilustrasi aja? Waktu yang season pertama berapa? Yang sekarang kan 4 nih. Yang waktu pertama berapa emang? Yang pertama itu sebenarnya cuma ada 2. Tapi balik lagi karena season 2 ini kita emang mutusin untuk yuk kita coba kerja bareng 4 sutradara dan 4 ilustrator. Jadi kalau artworknya sendiri ya udah misalkan kayak Wastana Haikal udah dia sendiri yang ngerjain episodenya punya dia dan so on gitu. Tapi kalau tim besarnya yang ada di Mau Nggak Mau season 2 ini, kalau kita lihat WhatsApp grup aja ada 26 orang, udah include kita berempat gitu kan. Dan kalau ditanya tantangannya apa nih gitu, ini lebih ke teknis banget sih. Kita tuh mau nyoba binaural audio namanya. Gue rada lupa apakah ini sebutannya 8D audio gitu, dimana makanya kita kan selalu bilang untuk dengerin Mau Nggak Mau ini lo pakai earphone sama headphone karena ini rasanya personal sekali, lo bisa ngerasa kayak ada di tengah-tengah ceritanya. Sedangkan gue kan kalau dari zaman produser dulu di radio, gue juga ngedirect suara gitu kan. Nah di season 1 gue udah mulai ngedirect editannya nih gitu. Karena ini menjadi tantangannya kan audio, karena lo nggak bisa lihat, nggak ada visualnya. Tapi lo harus membayangkan misalnya lo kalau lagi megang gelasnya pecah. Pecahnya di sebelah mana tuh? Di sebelah kiri, rada jauh dan lain-lain. Itu teknis banget gitu. Dan balik lagi di rapot ini karena kita suka eksplorasi dan menantang diri gitu. Alhasil sekarang pun gue juga mendirect si hasil mixingannya gitu. Jadi yang tadi gue bilang gimana suaranya Abigail yang tadinya ada di kiri depan kita tiba-tiba nyebrang ke kanan belakang gitu. Itu teknis banget sih sebenarnya. Tapi kalau untuk pengerjaannya sendiri jadinya lebih gampang karena kita 13 episode tahun ini dan satu sutradara itu ngedirect 4 episode, kecuali episode terakhir yang didirect sama Naya, dia ada 1 dan itu spesial banget, kita belum bisa bocorin ada apa di sana gitu ya. Dan senangnya adalah jadi si satu cerita ini bisa disampaikan dengan 4 gaya yang berbeda gitu, tergantung dengan teknik directing kita masing-masing gitu. Kebetulan gue juga masih direct juga di Mau Nggak Mau season 2 ini, dan pasti beda tuh kan treatmentnya, apa yang gue buat, apa yang Tumpal Tampu Bolon buat, terus si Giwi Mala dan Naya Anindita. Jadi ada 4 director itu tuh yang ngedirect Mau Nggak Mau 2. Coba diulang sekali lagi. Jadi sutradaranya pun ada lo, ada Tumpal, terus ada Giwi Mala. Yes. Satu lagi adalah Naya Anindita. Betul. Oke, ini 4 cerita ini sebenarnya yang akan lo gambarin beda, benar-benar beda, atau dia nyambung satu sama lain, atau gimana sih sebenarnya? Ada 4 genre, tapi bagaimana alurnya mendingan jangan ada spoiler sedikit pun. Tapi yang pasti ada 4 genre. Makanya terdiri dari 4 sutradara, 4 ilustrator tuh juga berpengaruh ke genrenya masing-masing gitu. Tapi seperti apa detailnya lebih seru kalau nggak pakai spoiler. Oke, kalau gitu sekarang gue ke genrenya. Genrenya apa aja? Lo mau mengklasifikasikan 4 cerita dan 4 genre ini kira-kira apa yang mereka, ini sebagai gambaran sih buat sobat Gen yang pengen dengerin rapot Mau Nggak Mau season 2 ini, kira-kira mereka akan dapat apa sih dari season ini? Oke, jadi sebenarnya ada satu cerita yang disampaikan lewat 4 genre gitu ya. Ada genre nostalgia, terus tiba-tiba kok ada kehidupan fantasi, terus ada juga horor yang menegangkan, dan ada juga silat kerajaan.
Hah, gimana tuh satu cerita dengan 4 scene yang berbeda? Makanya jangan lupa dengerin ya. Hari pertama bulan Ramadan, kalau dulu kita satu episode itu 1 hari gitu ya. Nah, di Ramadan tahun ini kita publish-nya 1 hari langsung 4 episode. Gitu. Oke. Berarti akan ada 4 hari perilisan, bener? Setuju. Ada di 1 bulan itu 4 minggu, di mana 1 harinya kita rilis 4, kecuali episode terakhir cuma ada 1. Tapi seru, wow. Waduh. Genre udah dibocorin. Segi produksi juga tadi gue dengerin dari segi audio desainnya udah anjir serius banget. Lo udah kayak ngerjain Avengers tapi dari versi audio doang gitu. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Secara talentnya, mungkin gue mau nanya sama Dini. Din, talent-talentnya pemilihannya gimana, Din? Siapa aja dan kenapa memilih dia? Karena ada beberapa nama yang udah sempat lo publish di sosial medianya Rapot, tapi ada beberapa nama lain yang kayaknya belum sempat lo publish. Kira-kira apa aja sih? Jadi untuk di Mau Nggak Mau Season 2 ini, kita beruntung banget ya, masih banyak banget yang mau kolaborasi sama Rapot. Baik itu teman-teman kita sendiri, teman-teman musisi, atau teman-teman ya pertemanan. Tapi ada juga nama-nama yang mengejutkan kita sebenarnya, yang kayak itu berawal dari hayalan kita, kayak halu-haluannya kita. Kayaknya kalau dimainin sama Mas Lukman Sardi tuh kayaknya bagus banget ya. Tapi satu, kita nggak ikrip alias nggak kenal juga. Kedua, secara budget kayaknya kurang masuk ya. Secara jalur bagaimana ya, masuk atau enggak ya. Tapi ternyata alhamdulillah banget dia mau berkolaborasi, mau gabung di project Mau Nggak Mau 2. Itu kan rezeki banget ya. Dan itu salah satunya Mas Lukman Sardi. Terus juga ada Mas Abimana juga, ada Mbak Najwa Shihab, itu juga wow. Terus ada siapa lagi ya? Tengku Rifno juga hadir. Dion Wiyoko. Iya. Itu banyak nama-nama yang wow, ini banget, surprise banget kita, mereka pada mau. Nah, untuk penempatannya di karakter apa, di episode berapa, itu memang konsultasi berdasarkan rembukan sama director masing-masing genre gitu. Kayak misalkan genre-nya Reza. Nah, itu kita boleh berhayal-hayal, kita brainstorm, tapi tetap yang nentuin apakah iya atau enggak, selain orangnya mau atau enggak ya, yaitu Reza. Kayaknya dia oke nih buat part A, part B gitu, sesuai dengan director masing-masing. Anjir, itu gimana presentasinya tuh? Lo nawarin ke Lukman Sardi, ke Najwa Shihab. Kami dari Rapot mau ngajakin, ini gimana nih presentasinya? Nah kalau Najwa Shihab silakan Reza. Jadi gini Bang, ada satu peran guru di episode yang gue direct yang gue rasa ini kalau Mbak Nana bisa gabung seru kali ya gitu. Terus manajer gue memang bilang ya udah DM aja gitu. Terus ya udah gue bilang aja, Mbak Nana, kita lagi mau ada ini nih kita ngomongnya cinematic audio series. Kenapa kita ngomongnya itu? Karena sebenarnya ini kayak nonton film tapi nggak ada visualnya. Makanya audionya beneran lo harus dengerin pakai earphone gitu ya. Terus gue bilang ke Mbak Nana, iya nih kita lagi ada peran jadi guru. Terus mau nggak ya Mbak Nana kira-kira kalau ikutan tanpa ada ekspektasi apa-apa ya? Karena kan Mbak Nana sibuknya luar biasa gitu. Ya, ternyata kata Mbak Nana, wah seru, ikutan yuk. Wow! Terus ketika akhirnya Mbak Nana bilang ikutan, si skrip dialog gurunya gue ubah. Jadi gue bilang sama scriptwriter di episode gue namanya Nara, ini Mbak Nana mau gabung. Gue izin ya, gue tulis skrip yang bagian Mbak Nana. Karena gue suka nonton Mantan Najwa juga kan. Dan Mbak Nana juga tahu gitu. Gue tuh suka banget Mantan Najwa bagian ending yang ngomongnya berima gitu loh. Akhirnya ya udah sekitar nggak sampai 2 hari sebenarnya gue buat. Terus di-approve sama scriptwriter, gue kasih Mbak Nana, baik. Mbak Nana juga tanpa ada revisi, wow, oke, terima kasih, gitu. Akhirnya pas nge-tag, udah deh. Kayak, gila, ini beneran kejadian. Gue ngedit audio Mbak Nana lagi jadi guru aja, masih suka ketawa-tawa sendiri. Karena kayak, gila, ini tuh beneran. Nggak ada loh, kayak, nggak ada yang, kita harus Mbak Nana, gitu. Ini beneran gue cuma iseng, aduh kalau Mbak Nana kayaknya seru ya, gitu.
dan mau gitu. Jadi aduh alhamdulillah terima kasih banget deh Mbak Nana mau berkolaborasi di Mau Nggak Mau season 2 ini gitu Joy. I see. Kalau Lukman Sardi siapa yang presentasi? Yang ngajakin dia siapa? Karena kan ini nama gede banget juga kan di industri perfilman gitu. Untuk ngajakin ini siapa yang Kalau maju? Lukman Sardi itu Melon, manajer kita. Kebetulan Melon tuh juga project directornya juga. Kebetulan Melon dulu pernah kerjasama sama Mas Lukman. Tapi kita berempat ini kan nggak ada yang kenal kan sebenarnya kan. Nah, akhirnya Melon cuma nanya juga by DM juga. Gue dikasih chatnya juga, gue juga penasaran kan, Lon kok bisa mau? Emang gimana? Ya udah, enggak, gue cuma nanya gini doang. Terus Mas Lukman kayak, oh ayo, dikasih contohnya kan, ini yang season 1 kira-kira kayak gini nih Mas, gitu. Kita mau bikin season 2-nya. Oh ayo, ya Allah, makasih Mas Lukman. Dimudahkan itu ya. Iya, alhamdulillah. Terus salah satu yang so sweet juga yang Mas Abimana. Jadi ternyata istrinya Mas Abimana tuh pendengar rapot memang gitu. Jadi Anka waktu itu akhirnya menghubungi lewat istrinya ya Mbak Inong. Dan itu satu-satunya yang mungkin dari mata kita nggak terjangkau, tapi perlu repot-repot menceritakan tentang rapot karena mereka ternyata suka mendengarkan gitu. Itu juga sesuatu yang oh makasih ya gitu. Kebetulan waktu itu kenal Mas Abi juga kan dari project Gegegen FM. Ingat kan? Kalau lo siapa lagi Kak? Kalau tadi Candika Najwa, kalau terus habis itu ada Lukman Sardi, Abimana. Kalau lo satu kolaborasi secara talentnya gitu yang paling lo nggak nyangka dan akhirnya bisa gabung di project ini siapa? Sebenarnya tadi udah disebutin semua, cuman kan yang belum disebut adalah teman-teman musisi ya gitu, yang juga kok ada waktu gitu ya, mulai dari ya tadi yang udah ada beberapa yang disebutkan, cuman kalau mau tahu lagi tuh ada Afgan, terus Gamal udah pasti ada turut membantu, ada Raisa juga, ada Yura, ada Sivia Azizah, jadi emang cukup rame gitu kebetulan, kayak alhamdulillah mereka meluangkan waktunya dan berkolaborasi sama Mau Nggak Mau season 2 gitu. Ya gitu, banyak banget sih kolaboratornya, nggak pusing apa ngerjainnya. Lumayan. Sebenarnya serunya Joy karena beberapa adalah teman kita sendiri, jadi rasanya mungkin kalau lu ada waktu juga kita cuman Joy ikutan dong, ayo, oke tanggal segini ya, alright, datang rekam udah, gitu kan? Gampang jadi, itu ya sebenarnya. Nah jadi emang alhamdulillahnya terima kasih banget gitu buat teman-teman kami yang emang mau membantu juga si Mau Nggak Mau 2 ini gitu. Ada yang mau, mungkin ada yang karena saya push gitu kayak, mau ya tanggal segini ya, oke thank you. Oke, tadi cerita 4 genre, 4 sutradara dengan audio design yang gokil, 4 ilustrator yang akan berkolaborasi, semuanya tumplek-blek di Mau Nggak Mau season 2. Semuanya udah hampir diceritain. Apa yang belum lo ceritain? Apa bagian mana yang kira-kira lo bisa kasih sedikit, apa ya, mungkin cemilannya dikit lah buat Sobat Gen di luar sana, supaya mereka nanti pas lagi hari pertama bulan puasa udah tahu. Kan kadang hari pertama epleng ya. Hari pertama tuh kayak pikirannya buka puasa. Gimana caranya linglung. Benar, gimana caranya buat mereka mikir, oh hari pertama gue nggak mikirin buka, tapi gue mikirin dengerin rapot Mau Nggak Mau season 2. Sekarang gini, kan nggak ada orang yang mau kesepian ya Bang. Sendirian mau, kesepian kan jangan. Nah, buat diri introvert mungkin. Apa introvert? Buat jomblo mungkin. Atau buat teman-teman yang nggak bisa pulang ke rumah, sekarang masih melancong gitu kan, di daerah mana gitu. Atau ya Anda warga standar aja yang butuh hiburan dan butuh ditemani gitu. Ini bisa jadi satu pilihan seru untuk ngabuburit gitu ya di bulan Ramadan tahun ini gitu. Jadi iya, masa nggak dengerin dong, kan kita udah buat nih ya. Halo. Mulai nge-push nih kayaknya nih. Iya. Lebih ke biasanya kan kalau misalnya kita jalan-jalan, kalau kita ngabuburit itu kan jalan-jalan. Mungkin sekarang masih ada yang membatasi untuk jalan-jalan. Nih kita ajak jalan-jalan dengan Theater of Mind-mu, Sobat Gen. Gitu. Yes, dan kita menawarkan experience ya. Kalau Mau Nggak Mau 1, mungkin kita alhamdulillah di-appreciate sama pemirsa rapot yang dengerin kita. Nah, ini Mau Nggak Mau season 2 bener-bener
there's so much more dari Mau Nggak Mau season 1. Bener-bener kita banyak banget nge-push boundaries yang ada, yang kita pikir cuman hayalan belaka, yang kita cuman halu, tapi kita jadikan kenyataan di sini ya. Pribadi push, ada Aries, ada Capricorn, ada Virgo ya, kita jadikan satu untuk project ini gitu. Waduh, Bi. Halo Bi. Ya, kami menawarkan sesuatu yang berbeda yang mudah-mudahan belum pernah dialami ataupun dirasakan oleh teman-teman, kecuali yang udah dengerin Mau Nggak Mau 1 ya. Suasananya mungkin akan mirip-mirip, tapi yang ini seperti yang Radini bilang tadi, so much more. Jadi banyak banget kejutannya, plot twistnya sudah pasti ada gitu. Keseruan tim yang bekerja di balik Mau Nggak Mau 2 ini juga banyak dari tim film. Jadi bener yang tadi Chandika bilang bahwa ini mungkin seperti menonton tapi tanpa visual gitu. Jadi theater of mind kita akan diuji, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan yang sangat bermakna, terutama buat teman-teman yang sedang melancong tadi seperti yang Chandika bilang juga. Yes. Kalau dari yang season pertama, ini adalah yang pertama di Indonesia dengan cinematic audio series. alright. Kalau dari season yang pertama, salah satu indikator suksesnya adalah sponsornya banyak banget. Gila nih, setiap episode kalau nggak salah seinget gue ya, waktu itu sponsornya beda-beda. Kali ini supaya produk-produk yang sekarang lagi dengerin, wah season gue ketinggalan nih di season ini. Season ketiga tahun depan, gue nggak boleh kelewatan nih. Season yang ini gimana? Sebanyak itu kah yang menjadi sponsor kalian untuk bikin season Mau Nggak Mau yang ini? Nah, Tahun ini kami dapat dukungan ya dari Spotify sebenarnya ya. Oke. iya, dari Spotify sendiri, dan balik lagi, si Mau Nggak Mau ini kan terjadi bukan karena hasil dari kita sebagai rapot, terus ada brand, yuk kita brainstorm buat apa. Jadi emang basically nggak ada sponsor pun ini akan tetap jalan gitu. Itu pun yang terjadi Iya. di Mau Nggak Mau season 1 gitu. Balik lagi, awalnya kan terjadi nih Mau Nggak Mau berkat inisiasinya Abigail gitu ya, kayak jadi kita buat lagi yuk apa kayak yang di audio tapi yang beda gitu kan. Dan untuk uangnya alhamdulillah kita punya uang kas ya. Jadi kita rely sama uang kas. Terus kalau emang ada brand yang mau kerja bareng, oh alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak pun jangan sampai kita ngutang. Konsepnya seperti itu. Benar-benar. Ini cuan dong tahun ini. Insya Allah doain aja. Amin. Doakan saja. Sampai sekarang kita emang masih bernegosiasi. Oke. Semoga emang kita tercapai kesepakatan yang mantap lah untuk kedua belah pihak. Mantap. Tapi balik lagi, gue nggak pernah ngelihat Mau Nggak Mau ini sebagai satu ladang cuan ya gitu, karena lagi-lagi ini kita buat supaya ada aja gitu, supaya ada karya bareng teman-teman sendiri. Itu yang selalu dibilang Abigail, yang gue tuh retweet banget gitu, karena nggak ada yang tahu nanti di umur 50, 60 gitu ya masih bisa ketemu atau enggak, tapi kita bisa berjumpa lewat satu file audio yang kita bisa dengerin dari umur kita masih 29 kayak gue sekarang gitu kan. Itu maksud gue kebetulan orangnya hoarder ya. Suka banget ngumpul-ngumpulin hal yang gue suka banget stuck in the moment gitu, dan Mau Nggak Mau 2 ini gue jadiin satu tools untuk itu gitu. Kalau emang dikasih umur panjang, seneng banget bisa punya karya bareng teman-teman sendiri gitu. Iya, dan ini juga sebenarnya sebagai ladang kreativitas kita sih, ladang kita explore sih. Kayak kita tuh haus banget untuk eksplorasi, untuk berkreasi. Nah, Mau Nggak Mau ini adalah ladang kita. Jadi benar-benar explore seliar-liarnya, ide apa segala macam kita tumpahin semua di sini tanpa ada batasan gitu. Woy, yang penting atas nama karya. Kalau cuan, alhamdulillah banget. Kalau enggak ya. Betul. Tujuannya memang nggak pernah langsung ke menuju cuan gitu ya, tapi sesuatu yang kita syukuri aja udah jadi hasil ini nih. Maksudnya buat kita juga investasi seumur hidup ya, kita punya karya bareng. Gitu. Karena investasi kan nggak mesti materi, uang gitu, tapi muhasabah nanti. Untuk segala kerja keras kalian dan tim di belakang layar, untuk segala jerih payah kalian pasti begadang, pasti capek, pasti bingung, pasti
stres banget kerjaan ini semua. Semoga apa yang kalian harapkan di mau nggak mau season yang kedua ini bisa tercapai. Pendengarnya banyak banget. Terus juga Amin. yang paling satu yang paling gua highlight Amin. adalah nggak cuma banyak orang, tapi juga impactful buat para apa ya, pendengar pemirsa rapot gitu. Kayak gitu kali ya. Gue cukup penasaran sih. Amin, makasih Joy. Aja nggak gue mau ulik adalah di bagian yang serial kerajaan, karena gue mau menyisakan bagian itu untuk kita dengerin bareng-bareng, baik gue maupun sobat Gen yang lainnya. Hari pertama, jangan sampai kelewatan, di bulan puasa tayang 4 episode pertama ya. Ini genrenya apa dulu nih? Boleh bocorin nggak sih? Yang bakal Sebenarnya udah bisa sih, karena udah mulai udah mulai kelihatan di Instagram kita. Cuman ya kalau emang mau dengerin, yuk langsung follow dulu deh Instagram Rapot. Banyak contekan di situ. Banyak contekan di situ untuk lo tahu genre apa yang akan diputar. Trailernya juga udah ada, dan mungkin di sini ada sobat Gen yang mau nunggu gimana sih mau nggak mau tuh sebenarnya gitu, karena gue belum dengerin yang pertama. Kebetulan di bulan ini kita juga baru rilis website nih Bang Joy. Jadi buat sobat Gen yang mau dengerin langsung aja datang ke www.maunggakmau.com. Adis. Yowes, kalau gitu sukses buat semua yang kalian usahakan di bulan Ramadan ini. Thank you, Joy. Candika, thank you banget. Terima kasih banyak. Bang. Thank you Gen FM. Terima kasih banyak Joy. Terima kasih Gen FM, sobat Gen. Thank you sobat Gen.